Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada, video ini adalah sebagai tombo ati atau sebagai kangen kula dumateng panjenengan sedaya. Insyaallah pada kali ini saya ingin membahas tentang masailus siyam, yaitu tentang syarat-syarat melakukan puasa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, agar ibadah yang kita kerjakan yakni puasa Ramadan disertai dengan ilmu. Karena ibadah tanpa disertai dengan ilmu la tuqbalu, mardudatun la tuqbalu. Tidak diterima, tertolak. Kita mulai pembahasan pada hari ini. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh keluarganya dan para zuriyahnya, terkhusus kepada guru-guru kita semuanya. Semoga beliau semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 4. Wasyara itu wujubis siyami arba'atun, dan syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua wal bulughu, dan balik. Wal aqlu, dan berakal. Wal qudratu, dan kuasa ala shaumi, untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi ada 4 syarat seseorang itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila 4 hal ini kurang, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Adapun syarat yang pertama adalah Islam. Di sini diterangkan qauluhu al-islamu fala yajibu 'alal kafiril asli, maka tidak wajib bagi kafir asli. Falau qadha'u ba'da islamihi lam yan'aqid. Andaikan dia orang kafir yang asli ini kemudian masuk Islam, terus dia mengqadha'i puasanya ketika dia masih kafir, maka puasanya ini tidak sah. Kama aftabihi Mimro, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Imam Ar-Romli. Wala yajuzu lil muslimi i'anatul kafiri ala ma la yahillu indana kal akli wasyurbi fi nahari Ramadan bi dhiyafatin aw ghairiha. Dan tidak diperbolehkan bagi orang Islam menolong orang kafir pada perkara yang tidak diperbolehkan menurut orang Islam, seperti memberi makan, minum pada siang hari di bulan Ramadan sebagai bentuk hidangan. Diberikan hidangan minuman, memberikan hidangan makanan, ataupun memberikan hidangan yang lainnya. Karena apa? Li'annahu i'anatun 'alal maksiat. Li'annahu i'anatun 'ala maksiatin. Karena apa? Karena hal yang demikian ini termasuk menolong pada kemaksiatan. Jadi andaikan panjenengan ada tamu di siang hari di bulan Ramadan, tamunya ini orang non-Islam, ya, masuk dalam. Nah ini jenengan bilang aja, Pak, mohon maaf hari ini saya tidak memberikan jamuan, bukan saya nggak menghormati panjenengan, tetapi karena tuntunan agama tidak diperbolehkan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini jenengan bilang aja terang-terangan seperti itu, ya. Karena apa?
Karena apabila jenengan memberikan hidangan berupa makanan atau minuman atau mungkin yang lainnya, snack ya, dan yang lainnya, maka ini termasuk i'anah ala maksiat, menolong pada kemaksiatan. Nah, tetapi pendapat yang demikian ini menurut Imam Ibnu Hajar dikatakan wa fihi nazarun. Dan ini permasalahan yang seperti itu masih perlu diangan-angan kembali karena ini termasuk masalah khilafiyah para ulama. Tetapi kalau kita ya ingin mengikuti pendapat Imam Ar-Romli, monggo. Lebih baik kita mengikuti Imam Ar-Romli memberikan hidangan, tidak memberikan hidangan. Tidak memberikan hidangan. Tetapi andaikan kok ada orang lain, orang Islam memberikan hidangan kepada orang kafir, ya ketika ada orang kafir bertamu diberikan hidangan, ya jangan dimarah-marah, ya jangan disesatkan. Karena apa? Para ulama berbeda pendapat dan ini termasuk dalam kategori ijtihad para ulama. Wayajibu 'alal murtadi qadha'u ma fatahu min wajibati syar'i. Dan wajib bagi orang murtad mengqadha'i apa-apa yang telah ia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban syarak ya. Fi muddati riddati, pada saat dia murtad. Fa idza fa'ala dzalika kulluhu hukima 'alaihi bil 'aud ilal Islam. Jadi ketika ada orang murtad ya, andaikan contoh dia murtad sejak mulai tahun 2018. Kemudian dia masuk Islam kembali pada tahun 2020 pada bulan ini, bulan April ini. Mau puasa. Terus kemudian dia mengqadha'i semua ibadah puasanya ya. Nah, maka dia sudah hilang kewajiban untuk itu. Makanya kalau ada orang murtad wajib untuk mengqadha'i seluruh ibadah-ibadah yang ia tinggalkan, baik itu berupa sholat, berupa puasa, berupa yang lain sebagainya, pokoknya berupa kewajiban-kewajiban syariat itu wajib untuk diqadha'i. Andaikan tahun 2018 sampai tahun 2020, ya itu yang diqadha'i. Ya, berapa ribu rakaat itu diqadha'i semuanya, sholatnya, puasanya diqadha'i semuanya. Nah, itu adalah kewajiban bagi orang yang murtad. Tapi kalau orang yang kafir asli, sejak kecil, sejak lahir sampai dia masuk Islam, ini namanya kafir asli. Beda dengan orang murtad. Jadi kalau orang kafir asli sejak lahir sampai dia ini besar, kemudian masuk Islam, lah ketika dia masuk Islam, maka dia nggak usah untuk mengqadha'i kewajiban-kewajiban ya yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu dianggap dia itu belum mukallaf. Karena apa? Karena belum dikatakan sebagai orang Islam. Lah beda dengan orang murtad, ini sudah pernah Islam, terus dia murtad, terus kembali Islam lagi. Lah ketika dia murtad inilah, masa inilah yang wajib untuk dia qadha'i keseluruhannya. Kita lanjutkan. Qauluhu wal bulughu, dan balik. Syarat yang kedua adalah balik. Fala yajibu 'ala sobiyin kas-sholati. Maka tidak wajib bagi anak kecil seperti melakukan sholat. Wa yu'maru bihi li sab'in in ataqahu wa yudrabu 'ala tarkihi li ashrin. Dan diperintahkan untuk menjalankan ibadah ya, ibadah sholat, puasa, kewajiban-kewajiban syara itu diperintahkan ketika dia sudah berumur 7 tahun jika dia mampu, dan dipukul ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban syara ketika dia sudah mencapai umur 10 tahun. Jadi kalau masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ini cuma sekedar diperintahkan saja. Ayo nak poso, ayo nak sholat, ayo nak nglakoni sholat, iki wis wayahe zuhur, ayo sholat, ayo nak iki wis wayahe wulan poso, wayahe sahur, dibangunkan, ayo nak melok sahur, ayo melok poso. Iki lah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Lah kalau sudah umur 10 tahun, maka orang tua wajib untuk memukulnya.
memberikan pelajaran kepadanya supaya dia mau mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Mas'alatun utawi iki iku ana masalah. Wa idza balagha as-sabiyyu bin nahari shaiman. Jika ada seorang anak kecil pada siang hari, ketika di siang hari dia ini sudah balik dan dalam keadaan berpuasa. Jadi ono arek umur 9 tahun atau 10 tahun, ya, dia ini deket mulai sahur, ikut puasa, tiba-tiba jam 12 siang dia ini sudah balik. Maka anak yang demikian ini, wajib alaihi itmamuhu bila qadha'in. Maka wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya, terus nggak usah diqadha'i. Jadi ini menurut kaul yang asoh menyatakan bahwa apabila ada anak kecil, kemudian di siang hari dia ini sudah balik, ya, dalam keadaan dia berpuasa, maka dia diwajibkan untuk meneruskan puasanya, diwajibkan untuk menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Dan dia tidak ada qadha untuk puasa. Wakila, nah ini ada sebuah pendapat, yustahabbu disunahkan itmamuhu wa yalzamuhul qadha li'annahu lam yanwi al-fardha. Disunahkan untuk menyempurnakan puasanya. Kalau di sini, kalau kil ini pendapat kil, ini menurut biasanya kalau dalam kitab kita, kalau wakilah biasanya memakai qaul dhaif biasanya. Tapi mayoritas memang seperti itu, tapi ada kalanya enggak. Jadi disunahkan saja menyempurnakan sampai maghrib puasanya. Dan wajib baginya untuk mengqadha'i puasanya yang tadi itu, yang ketika pada hari itu dia di siang hari dia balik. Ini disunahkan saja, tidak wajib. Walau balagho lan lamun balik sopo asobiu sobi fihi ing dalam siang hari muftiron, dalam keadaan berbuka enggak poso, au afaqo utawa pingsan, au afaqo al majnunu fihi au aslamal kafiru fihi fala qadha alaihim fil asohi wala yalzamuhum imsaku baqiyatin nahari fil asoh. Andaikan ada anak kecil, dia tidak berpuasa, kemudian di siang hari dia ini balik. Atau ada orang gila, di siang hari dia ini sudah sembuh. Atau ada orang kafir, ya, di siang hari dia ini masuk Islam. Maka tidak ada qadha baginya pada waktu itu. Dia tidak perlu untuk mengqadha'i kewajiban puasanya pada waktu itu. Ini menurut qaul yang asoh. Dan dia wala yalzamuhum imsaku baqiyatin nahari fil asoh. Dan dia juga tidak diwajibkan untuk imsak. Imsak itu menahan diri dari makan dan minum, kaya wong poso iko, ya. Dia tidak diwajibkan. Jadi andaikan dia mari membaca kalimat syahadat, wong kafir mlebu Islam membaca 2 kalimat syahadat, dia tidak wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Boleh makan, minum dan sebagainya, rokokan ya oleh. Begitu juga dengan orang yang gila yang sudah sembuh. Bagi anak kecil yang balik di siang hari enggak apa-apa. Ini disebutkan di dalam kitab Hasyata Qulyubi wa Umairah. Kemudian syarat yang ketiga adalah wal aqlu, dan berakal. Lau azala aqluhu bisyarabin aw ghairihi amdan fayajibu wa yalzamuhu qadha'uhu ba'dal ifaqah. Andaikan ada seseorang yang hilang akalnya disebabkan karena minum atau makan atau yang lain sebagainya yang disengaja. Contohnya awan-awan di bulan Ramadan ngerti, lek ngombe kuntul niku gak oleh. Awan niku gak oleh ngumangan ngombe apa meneh mendem. Roro kok malah ngombe kuntul. Iki piye? Lah lek wong wis disengaja kaya ngene iki, fayajibu wa yalzamu qadha'uhu ba'dal ifaqah. Wajib untuk mengqadha'i
puasanya. Tuh, makanya kudu hati-hati. Apa dosa gede ya dosa gede berlipat-lipat kali. Wong wayahe wulan Ramadan kok mendem. Nomor 4 wal qudratul lan kuwasa ala saumi ngatasé poso. Wal qudratul lan kuwasa mampu untuk menjalankan puasa. Fala yajibu ala man la yutiquhu likibarin aw syaikhil harami alladzi la yurja bur'uhu. Dan tidak wajib atas orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa karena dia ini sudah tua, ya, atau karena dia ini sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. In ajaza kullu minhum anis shaumi bi angkana yalhaqu bi masyaqqatun syadidah. Jadi ketika hal itu semuanya itu baik orang tua ataupun orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya ini sangat berat sekali kalau andaikan ini dipaksakan diri untuk berpuasa, maka sangat-sangat berat, bahkan bisa berbahaya. Lah orang yang demikian ini bagaimana? Yuftiru wa yud'imu in kana hurron. Dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa dan memberikan makan jika dia ini orang yang merdeka. Angkuli yaumin muddun, setiap harinya 1 mud. 1 mud itu berapa? Ada yang menyatakan 6 on, ada yang menyatakan 7 on. Biqouli ta'ala, karena dawuh Gusti Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Wa man akhara qadha'a ramadhana ma'a imkani hatta dakhala ramadhana akhar lazimahu ma'al qadha'i likulli yaumin muddun. Nah, ini bagi orang-orang yang masih punya hutang puasa, mumpung masih di bulan Sya'ban, ayo diqadha'i posoni. Lalu andaikan ada orang yang punya hutang di bulan Ramadan, hutang puasa, terus dia nggak mengqadha'inya sampai datang puasa berikutnya, padahal dia mampu untuk mengqadha'i, maka orang yang demikian ini, ya, lazimahu ma'al qadha' likulli yaumin muddun. Dia tetap wajib untuk mengqadha'i puasanya, terus setiap hari yang ia hutangi tadi itu sakmud. Umpamane dia hutang puasa 16 hari, ya berarti 16 hari itu perharinya 1 mud, ya. Setiap kali dia puasa 1 mud. Setiap kali dia puasa 1 mud. Li'anna sittatin minas sahabah radhiyallahu ta'ala anhum qalu bidzalika, karena ada 6 sahabat ini yang menyatakan demikian. Wala mukhaliful lahum wa ya'tamu bihadza ta'khir, dan berdosa bagi orang yang mengakhirkan tanpa ada uzur. Nggih, makane jangan sampai sampean punya hutang Ramadan terus enggak ndang-ndang disauri padahal mampu untuk nyauri poso Ramadan sampai ketekan poso Ramadan berikutnya, karena dosanya termasuk dosa yang besar pula. Qala fil majmu'i wa yalzamuhu al-mudd bidukhuli Ramadhana. Amma man lam yumkinhu al-qadha'u listimrari udrihi hatta dakhala Ramadhana fala fidyata alaihi bihadza ta'khir. Lah ini ada pengecualian. Adapun orang yang tidak memungkinkan untuk mengqadha'inya karena terus-menerus uzurnya hingga masuk Ramadan berikutnya, maka dia tidak wajib untuk membayar fidyah, tidak membayar mud. Nah, ngono. Contohnya napa? Orang yang punya sakit tahun-tahunan. Jadi mulai tahun 2018, 2019 sampai saat ini si loro-loron terus, maka orang yang demikian ini, ya, ini tidak usah membayar fidyah. Tidak usah membayar fidyah. Lalu andaikan sampai meninggal, ya wis, memang dia meninggal, yes, nggak usah dia disauri. Tapi kalau oleh kan keluarganya ingin menyauri, boleh. Oh, saya ingin mengqadha'i puasanya bapak saya, ibu saya, boleh. Jadi demikian.
Terus ada sebuah pertanyaan lagi. Kalau ada orang yang kerjanya itu berat, ini kadang-kadang terjadi ini. Di tahun ini ada orang yang bertanya seperti itu. Kerjaan saya itu berat Pak Ustadz. Kerjaan saya itu adalah kuli bangunan atau tukang becak. Lek sakit saya nggak kerja di bulan Ramadan, anak saya nggak makan. Ini bagaimana? Apakah saya harus nggak berpuasa atau saya harus bagaimana? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini ada sebuah ibarat yang sangat panjang sekali, ya. Langsung saja saya bacakan terjemahannya biar nggak terlalu lama. Bagi pekerja berat seperti tukang petani, kuli bangunan, tukang becak, nelayan, pembajak tanah dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi dia tetap harus berpuasa, kecuali bila dia memenuhi 6 syarat. Ini ada 6 syarat. Yang pertama, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Andaikan pekerjaannya bisa diundur, maka dia tetap wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi andaikan kok kena diundur, ya wis gak apa-apa, gak poso. Terus ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. Nah, contohnya apa? Kayak wong tukang bangunan, nggak mungkin lah dia ini mengerjakan pada malam hari, karena sangat-sangat sulit sekali. Ketiga, terjadi masyakoh, kesulitan menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa hingga dalam batasan masyakoh yang memperkenankan baginya tayamum atau menjalani sholat dengan duduk. Yang keempat, di malam hari tetap niat, di pagi hari tetap puasa, baru setelah benar-benar tidak kuat boleh berbuka. Lah ini solusinya. Saat berbuka diniati mencari keringanan hukum, mencari rukhsah. Tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau membebani diri di luar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa. Tadi ini pas wae Ramadan golek kerjaan liya sing abot. Biasanya kerjane kabut, pas wae ular Ramadan golek kerja sing abot itu gak oleh. Jadi apabila 6 syarat terjid, apabila syarat-syarat di atas itu terpenuhi, ya sudah. Jadi boleh untuk mokel. Intinya boleh untuk mokel. Tetap dia menjalankan puasa. Andaikan nggak kuat boleh mokel. Lah andaikan tidak terpenuhi maka berdosa baginya berbuka puasa. Berdosa baginya untuk mokel. Jadi bagi pekerja berat kados petani, kuli bangunan, tukang becak dan lain sebagainya niku, maka sampean kudu ikhtiar dulu sahur, kalau bisa sahur yang banyak, makan, minum, terutama minumnya yang banyak. Jangan minum minuman yang berbau-bau manis. Kalau bisa makan minum yang tawar, air tawar. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kalau pingin kuat ketika menjalankan puasa dalam kondisi bekerja berat seperti kuli bangunan. Karena saya sendiri juga pernah mengalami menjadi seperti itu. Dan nggak mungkin bisa ngomong kalau nggak pernah menjalankan. Saya pernah menjalani jadi kuli bangunan, tukang becak, sekabiane lah sing abot-abot ini pernah saya lakukan. Jadi yang terutama makan secukupnya saja, minumnya yang agak banyak. Terus di siang hari utamakan jangan banyak terlalu ngomong kalau nggak perlu, ya. Utamakan pakai masker. Masker agar apa? Agar memperkecil penguapan dari mulut ataupun hidung. Insya Allah diikhtiari seperti ini bagi kuli bangunan, tukang becak dan lain sebagainya, insya Allah kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi andaikan kok tetap nggak kuat saja, maka boleh dia untuk mokel, boleh dia untuk tidak berpuasa di siang hari. Jadi andaikan wis gak kuat temenan, aku kok wis mbliur ngene mripatku. Nah, boleh dia untuk tidak berpuasa. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan dia diperbolehkan untuk mokel. Jadi enggak serta-merta kerjaku abot aku gak poso, enggak. Tetap dia diwajibkan untuk ikhtiar.
tetap diwajibkan untuk ikhtiar. Tetap dia niat puasa. Ketika memang dia benar-benar tidak mampu, maka dia boleh untuk mokel. Mokel itu berbuka di siang hari. Nah, niat mencari rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi. Ini ada lagi. Sopir. Nah, ini pernah saya teringat ada seorang sopir itu bertanya, bolehkah sopir tidak puasa Ramadan beralasan karena dia ini menjadi musafir? Nah, ini bagaimana? Kalau memang pekerjaannya sehari-hari dia sebagai sopir, ngapunten. Jadi pekerjaan sehari-harinya ini sebagai sopir, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengambil rukhsah. Tetapi kalau dia ini pekerjaannya bukan sebagai sopir, cuma dadakan saja, nah ini boleh untuk meninggalkan kewajiban puasa, mokel boleh. Tapi kalau sudah kewajibannya tiap hari menjadi seorang sopir, tidak diperbolehkan baginya untuk mokel. Keterangannya disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 267 Maktabah Darul Fikri. Wa istasna min jawazil fitri bis safari mudi musafari fala yubahu lahu al fitru li'annahu yuaddi ila isqatil wujub bil kulliyah ila ayyak sudah qadha'an fi ayamin akhar fi safarihi, dan seterusnya. Jadi bagi sopir yang memang pekerjaannya ini menyupir, sopir jarak jauh antar kota dalam provinsi atau antar kota luar provinsi, tetap dia diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak boleh untuk mokel. Dari keterangan yang saya sampaikan ini, semoga bisa menjadi sangu, menjadi bekal kita di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah akan ada kajian berikutnya, yakni tentang masa ilusiam, tentang rukun-rukun puasa Ramadan. Yang di situ nanti juga disertai tentang contoh-contoh kasus yang ada. Jadi biar jenengan nggak bingung. Saya ini punya gini. Nah, atau jenengan kalau mungkin ingin bertanya secara khusus, monggo japri. Insya Allah kalau memang saya sanggup menjawab, saya jawab. Kalau nggak sanggup, insya Allah saya jadikan PR. Semoga pertemuan pada kali ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga bisa menjadi tombol kangen buat panjenengan semuanya karena permasalahan corona ini, sehingga kita tidak bisa bertemu langsung kopi darat ketika ngaji. Kita bisa bertemunya hanya seperti ini lewat video saja. Semoga video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.